sesuatu yang terjadi kerusakan pada seluruh. Jadi memang dibutuhkan dibutuhkan rasa nyeri tersebut. Kurang putih. Ini 5%. Ini kalau sudah habis. Ini boleh dicas. Kita dibeliin sama si Ona. Iya kan? Kan? Makasih Ona. Sebenarnya ini sedang jengkel, tapi gara-gara ada handphone baru, kita jadi jengkel. Yang Kiban, boleh dicas? Habisin dulu ya, baru ya. Habisin dulu. Habisin dulu ya. Biasanya mau pengumuman ada. Kalau dari 20% bulan sebelum 20%. Oh, sebelum 20%. Sebelum 20%. Supaya tetap mau zoom dong. Ayah tetap mau zoom Karena ada rekam. Oh. Lagi ini Oh. Berapa persen? Hah? 20%. Ini 14%. Oh, itu kan bisa. Dari saya. Oh, cantik kali. Harga cantik sakit kepala kita. Gara-gara ngecas nggak siapa itu. Patnya ya. Ini kuat ya dong. Pakai Galaxy. Oh yang Galaxy. Galaxy. Berapa tuh itunya? Denny. Kasih Tuhan. Jadi berapa UED 0 ini nyeri adalah apa ya, suatu persepsi pengalaman sensorik yang dipengaruhi oleh emosional. Makanya kalau ada ibu melahirkan 6 orang, 7 orang, itu ada yang teriak-teriak kayak mau mati, ada yang cuma ngelus-ngelus, padahal proses di dalamnya sama. Jadi jadi emosional tersebut bisa mengendalikan nyeri. Oh mantap. Kan kalian kurus-kurus. Bisa satu tahun. Kok bisa bang? Kecil besar orang yang ada. Kecil. Kosong. Gimana? Gimana menuju
Bisa. Jadi kembali saya ulang ya, nyeri itu sama dengan jaringan rusak. Itu globalnya. Tapi ada beberapa pengecualian ya. Kalau jaringan rusaknya itu tidak mengandung saraf nyeri seperti rambut, kuku, jangan lupa brain, otak sendiri itu tidak punya nociceptor, brain. Makanya tumor otak tuh udah gede-gede baru gitu. Apa bangunan ini saya melompat-lompat ya, tapi direkam kan? Ya. Apa yang menjadi bangunan pekan nyeri di kepala itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yang posisinya berpindah dari lokasi yang sebenarnya, atau pembuluh darah yang mengalami regangan, pembuluh darah yang mengalami vasodilatasi, itu lebihnya di kepala. Seseorang yang menaruh obat vasodilator di bawah lidah, dia kan tidak bisa memilih membesarkan pembuluh darah di jantung saja. Juga pembuluh darah di otak akan mengalami vasodilatasi dan pasien akan mengalami pusing. Jadi pembuluh darah yang vasodilatasi itu yang menimbulkan nyeri. Jadi tumor otak selagi tidak merubah posisi pembuluh darah, tidak membuat pembuluh darah vasodilatasi atau meregang, itu tidak menimbulkan nyeri kepala. Itu nyeri ada beberapa batasan umumnya, clue umumnya adalah kerusakan jaringan, tapi ada beberapa pengecualian. Nyeri yang mudah itu adalah termasuk yang mudah ya, nyeri nociceptik, misalnya kena pisau, kena pentul, kena apa, itu kan memang mudah sekali. Patah tulang, itu karena memang di area-area tersebut tersedia nociceptor. Kemarin tuh ada yang maju nyeri pada stroke, yang kalau tengah kita pertama-tama bicara anatominya dulu ya. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Yang punya dokter nggak tahu, nggak jalan-jalan. Gunawan coba sambungkan punya Gunawan. Rekam suara aja enggak? Yang kamera udah ada di sini. Oh, rekam suara. Nanti ini kita bagi Baik. trip. Iya. Ininya, oh share screen ya. Oh ya. Boleh ada Gunawan lepas dari sini aja. Yang kita kembali ke dasar dulu ya.
Coba kan? Oh iya, ini latihan. Ana, ana. Coba konektor. Oh no, ada NI. Oh ini ada ini. Ada ini. Di sini. Iya. Mana pengaruh kayaknya. Tidak ada yang langsung. Berapa persen? Tadi 23%. Jadi setidaknya selama hidupnya manusia pasti pernah mengalami nyeri, alarm ya, alarm kerusakan jaringan, keluhan terbanyak. Semakin tua akan semakin banyak nyeri yang diderita oleh seseorang. Nah ini pengalaman sensorik dan emosional. Emosional ini yang bisa meredam seorang tidak sama pasnya antara satu penderita dengan penderita lain karena ada pengaruh emosional. Ada orang yang sama juga kayak kemiskinan. Ada orang yang dengan miskin santai aja. Ada orang yang kalau kelihatan miskin susah. Jadi itu emosional. Makanya ada pengobatan nyeri yang CBT, Cognitive Behavior Therapy. Itu salah satu pengobatan nyeri. Tapi International Association Study of Pain itu bahwa manusia itu harus bebas nyeri. Oh. Ini ini untuk nosiseptik ya. Kalau ada kerusakan jaringan, jadi jaringan itu kan ada membran sel. Membran sel itu terdiri dari lipoprotein. Pecahkan oleh enzim kalau kerusakan ya, terus dipecahkan akhirnya ujungnya muncul asam arakidonat. Asam arakidonat ini akan diubah menjadi prostaglandin. Prostaglandin ini yang ditangkap oleh nosiseptor. Asam arakidonat berubah menjadi prostaglandin itu pengaruh enzim siklooksigenase. Siklooksigenase inilah sekarang yang COX-1, COX-2. Kalau COX-2 itu lebih merusak jantung. Jadi kalau pasien-pasien tua itu nanti kita bicara anti nyerinya. Kalau pasien-pasien tua hati-hati dengan COX-2. Ada satu obat yang masalah Vioxx dulu ya terkenal. Itu habis minum pasien yang meninggal terus ditarik. COX-2 yang terkenal juga Celebrex. Celebrex itu COX-2. COX-2 dia ke jantung dan sedangkan COX-1 itu ke ginjal sama lambung. Jadinya COX-1 itu misalnya kayak asam fenamat, piroxicam. Nah, itu COX-1 kurang disenangi karena nyeri lambung. Jadi obat-obat NSAID itulah di sini bermainnya. Mau Novalgin. Kalau paracetamol bukan di sini. Paracetamol yang sekarang 1000 miligram itu lain lagi tempatnya. Nanti saya kasih. Kalau obat-obat nociceptic pain itu adalah mencegah timbulnya prostaglandin. Terus aman, pasiennya bisa ketawa-ketawa lagi.
Walaupun nanti kalau dia sering kali minum, masalahnya kan pada kasus-kasus nyeri kronik. Nah, itu kan dia akan sering minum eh, anti koks ini. Jadi ini kan kimia nih, proses biokimia kan. Kemudian mengalami transduksi. Seperti kemarin kalau ada yang ikut kuliah kemarin di sini, eh, setelah membran sel rusak atau sel rusak, maka akan timbul sitokin-sitokin yang akan merangsang reseptor pada ujung saraf tepi yang bebas. Ujung saraf tepi yang bebas ini rangsang, kemudian dia akan merangsang PKA PKC, baru merangsang natrium 18, 17, 19. Jadi baru terbentuk impuls. Natrium masuk, kalium keluar, natrium masuk, kalium keluar. Itu kemarin kalau ada yang ikut kuliah kemarin ya. Jadi ini jalur pain ya, spinothalamikus. Ini dimulai dari eh, ini aja dulu. Nah, ini adalah noseptor yang gambarnya saraf bebas Nice nih, nosiseptor, ya kan? Kalau kita raba itu kan merkuri, getar pas ini tekan mesner dingin. Ini Tuhan yang sudah ciptakan masing-masing modalitas akan diterima oleh reseptor masing-masing. Untuk nyeri kan nosiseptor. Nah, dari nosiseptor tadi, kalau jaras yang sampai ke gyrus postcentralis, itu yang merah ini, kemudian ke ganglion radik posterior, kornu posterior, menyilang ke depan. Jadi kalau spinal cord injury nanti pain juga. Ganglion radik posterior rusak, pain juga. Radik posterior rusak, pain juga. Tapi itu kan nanti neuropatik pain ya, karena ini jaras nyeri ya. Terus panjang medula spinalis, kalau ada yang rusak lama-lama bisa pain juga. Ini talamus sebelum ke gyrus postcentralis. Jadi kalau dia kalau dia berasal dari di luar jaringan saraf, itu kan nosiseptik, bisa dari alat dalam, bisa juga dari fasia, kulit, atau ligamen, somatik, neuropatik, bisa perifer dan sentral. Dua-duanya bisa menjadi akut dan kronik. Kalau akut tuh 3 bulan, kurang 3 bulan, 6 bulan subakut, 6 bulan kronik. Nah. Jadi ini jaras spinothalamikus untuk nyeri suhu dan raba ya. Satu lagi spinocerebellar itu untuk posisi dan untuk getar, posisi sendi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi. Itu spinothalamikus. Ini adalah serabut pengantar nyeri, serabut C tanpa mielin, ya. Serabut C tanpa mielin, serabut alfa delta mielin tipis ya. Dua jenis C dan alfa delta. Ini dia perbandingannya. Nah, ini impuls yang berjalan. Kemarin kita sudah cerita bahwa kalau ada kerusakan jaringan, setelah terbentuk prostaglandin akan berikatan dengan nosiseptor. Nah, di sini, ini PGE mana? Reseptor PGE.
Nah, nanti dia ini prostaglandin berikatan dengan reseptor yang hijau nih. Di situ warnanya apa? Mana baca. GE berikatan dengan yang hijau. Tapi memblok prostaglandin ini bukan kayak gini. Ya, Hmm. barat gede loh. Memblok ini yang lain banyak juga nih. Tapi mungkin ini dominan ya. Jadi kita memblok prostaglandin ini berikatan dengan reseptornya sehingga nociceptor ini tidak teraktivasi. Jadi asam arakidonat tidak berubah menjadi prostaglandin sehingga tidak teraktivasi sehingga tidak timbul nyeri. Kalau nanti bicara migrain ini 5HT nih. 5HT. Dan nociceptor ini kaya di pembuluh darah otak. Pembuluh darah otak. Nanti kita kalau bicara migrain yang memicu nociceptor adalah 5HT. Makanya triptopan, sumatriptan itu kan memblok ini sehingga nociceptornya. Jadi kalau saraf ini kan kerjanya cuma memblok. Setelah dia berikatan dengan reseptor masing-masing, dia akan mengaktifkan PKA-PKC. Banyak sih penelitian-penelitian ya tentunya yang S2 atau S3 yang menilai PKC, PKA. Terus baru mengaktifkan ini kanal ion natrium. Yang di perifer yang dominan adalah kanal ion natrium 18 dan 19. Baru dia berjalan sini. Kalau dia bermielin akan saltatory conduction pada nodus Renvir yang hanya natrium kan ekstrasel 135 sampai 145. Itu secara pasif akan masuk ke intrasel. Kalium ekstrasel 3,5 sampai 5,5 ya. 4,5. Jadi kalium secara pasif keluar dari intrasel ke ekstrasel, natrium secara pasif masuk. Tapi ini potensial membrannya harus terjaga. Natrium yang udah masuk dipompa keluar lagi melalui NAK PAM. Jadi supaya potensial membrannya stabil. Kalau yang tanpa mielin, natrium masuk, kalium keluar nih berdekatan seperti lampu kelap-kelip itu loh. Kalau 17 Agustus lampunya berjalan, impuls berjalan gitu. Hidup mati. Padahal mereka close open. Kan dia masuknya lewat pintunya masing-masing. Tidak nggak ada natrium masuk ke dalam sel lewat pintu kalium atau lewat pintu kalsium, nggak ada. Tuhan sudah menciptakan pintu masuk masing-masing untuk natrium, kalium, dan kalsium. Dan keluarnya dipompa masing-masing juga. Definisi biasa ya. Kalau nociceptor kan di luar jaringan saraf, neuropatik di jaringan saraf, psikogen. Psikogen ini nanti nilai ambangnya rendah. Jadi ini batas nociceptik ya. Kalau mulai dari nociceptor rusak sampai ini serabut alfa delta dan C, ganglion radik posterior, kornu posterior menyilang ke depan, terus ke talamus, ke gyrus postcentralis. Jadi nociceptic pain itu gampang, deteksinya gampang. Ya, yang penting jaringan sarafnya intak. Jadi neuropathic pain itu juga ada yang perifer, mulai dari kornu posterior sampai ke nociceptor ini perifer, dari kornu posterior sampai ke gyrus postcentralis itu
central pain. Juga jangan lupa bisa teraktivasi trunkus simpatikus. Jadi berkeringat kalau orang batu ginjal apa kumat ya, batu ureter, batu apa, itu juga akan teraktivasi simpatis nervus sehingga tensinya naik, berkeringat ya. Jadi karena juga teraktivasi painnya. Jadi tentu ada dua yang sangat dominan yaitu nociceptic dan neuropatik, dan ada campuran. Ini udah biasa ya. Kalau yang campuran itu yang terkenal low back pain, CTS, cancer pain. Jadi kalau kita dikonsulkan dengan cancer pain, jangan pernah terpikir itu hanya neuropatic pain. Kalau LBP juga jangan pernah terpikir itu hanya nociceptic pain. Cervical syndrome juga neuropatik, teriris bisa fraktur, terus visceral pain, post op. Kalau yang neuropatik pain murni, post herpes, neuralgia trigeminal, diabetik neuropati, post mastektomi, post stroke pain. Dia jangan lupa neuropatik pain itu tidak pernah pain muncul sendiri, pasti ada temannya, kebas, rasa tebal, dia nggak parestesi, kesemutan. Tidak mungkin neuropatik pain itu seperti teriris pisau kan dominan ya nyeri doang. Ini dia pasti bersama keluhan-keluhan pain lainnya, keluhan-keluhan sensorik lainnya, ya. Bisa rasa terbakar, bisa bentuk nyerinya bisa seperti kesetrum. Nanti kalau makin tua makin rasa neuropatik pain. Terus hiperalgesi, alodinia. Alodinia itu stimulasinya tidak sakit, tapi munculnya sakit. Kalau hiperalgesi, stimulasinya memang udah sakit, tapi sakitnya berlebihan. Ya, ini contoh herpes ya. Ini contoh CTS, ini low back pain, ini diabetik neuropati. Ini yang true nociceptic pain. Kalau ini mixed pain ya, mixed pain. Ini nociceptic pain-nya, ini neuropathic pain. Kalau nociceptic pain atau inflamasi, misalnya faringitis, itu keluhan ya di daerah yang mengalami faring ya, faring, dan hotspotnya itu tidak sampai ke otak. Kalau neuropatik pain ini sama juga kayak epilepsi. Epilepsi mula-mula parsial, terus nanti bisa berkembang lama-lama kalau tidak diredam, bisa berkembang menjadi epilepsi umum. Ini gitu juga rusak diabetik neuropati atau herpes atau CTS. CTS boleh jadi awalnya itu nyerinya lokal di sini, lama-lama terus bisa menjalar ke atas, bahkan sudah kabur klinis CTS-nya ya. Jadi hotspotnya itu sampai seluruh jaras spinothalamikus. Kalau fibromialgia, irritable bowel syndrome, atau primary erythromelalgia itu malah di perifer tidak ada rusak apapun, di jarasnya juga tidak ada rusak apapun, tapi dari sini dari korteks. Tapi apapun ceritanya ya, neuropatik maupun disfungsional ini, itu obatnya adalah kita meredam aktivitas hipersensitivitas atau
Discharge ektopiknya kita redam dan sebenarnya perlu obat-obat regenerasi. Jadi ini misalnya ini faringitis ya, jangan lupa ini faringitis. Ini yang tadi, misalnya di sini stroke pain, di sini misalnya spinal cord injury atau tumor, di sini misalnya SGB, di sini misalnya neuropati diabetika atau neuropati lainnya. Kalau nociceptic pain kan ini yang tadi ini agak rumit gambarnya. Bahwa kenapa nyeri neuropati itu makin lama makin berat ya, karena ada sprouting. Nanti kita bahas sendiri, ini udah tahu ya, udah tahu. Bisa rasa nggak usah kita. Ya, Untuk stroke pain itu Dok, sebenarnya seperti apa dia? Karena apa coba, jangan cepat-cepat. untuk post stroke pain itu Mm-mm. sebenarnya mekanisme seperti apa Dok? Karena Karena nanti mau saya tunjukkan stroke pain. Jadi kalau kita bicara nociceptic pain itu agak-agak mudah ya, kan gampang motor. Jadi dulu-dulunya, awal-awalnya eh, kita tahu stroke itu kan hemiparesis, mulut merot, bicara pelo, gangguan memori, afasia, disfasia ya. Terus kalau ada nyeri pasca stroke itu masih diabaikan dan dianggap bukan komplikasi stroke. Karena apa? Karena post stroke pain tidak timbul segera setelah terjadinya stroke. Perdarahan otak pasien dengan stroke hemoragik karena tidak hilang kesadaran. Kalau yang hilang kesadaran nggak bisa lagi ngeluh nyeri. Tapi stroke hemoragik yang kecil ya, tidak menghilangkan kesadaran, menurunkan kesadaran, itu kan akan mengeluh nyeri kepala yang hebat. Itu bukan dari rusaknya jaringan otak yang, tapi karena pembuluh darahnya itu yang pecah. Perdarahan subarachnoid nyeri juga. Meningitis itu kan bangunan pekan nyeri intrakranial ya. Jadi postropin yang infak di talamus, infak di gyrus postcentralis, infak di mana lagi di corona radiata yang dari talamus ke gyrus postcentralis itu juga tidak muncul. Kenapa nggak hari itu infak di talamus? Kenapa nggak hari itu nyeri? Talamus itu kan bangunan dari jarak spinotalamicus. Kenapa dia tidak timbul segera setelah terjadinya stroke? Jadi karena jaringan otak itu tidak punya nociceptor. Jadi ini jaringan otak, kalau ada cabang nociceptor ke situ tidak ada, nggak ada. Ya, ini post stroke pain ya. Itu post stroke pain eh, bukan hanya central post stroke pain, tapi juga bisa musculoskeletal pain, shoulder pain, dia turun kan.
painful spasticity, headache, termasuk post-stroke pain. Kalau central post-stroke pain itu yang terkena pada jaras epinotalamikus itu setelah di otak ya. Post-stroke pain dia akan mengalami nyeri di area yang sama dengan defisit neurologisnya. Jadi kalau ada orang mengeluh post-stroke pain, lumpuhnya kanan tapi mengeluh kiri, itu nggak connect. Karena kan memang harus selalu sesuai ya, superimpose ya, sesuai dengan lokasi defisit neurologisnya. Jadi ini awalnya ditemukan oleh siapa namanya ini? Siapa? Ya kan? Jadi kena stroke 15 hari kemudian mulai timbul nyeri. 3 bulan kemudian, waktu itu masih dianggap nyeri yang sangat misterius. Ini waktu kongres stroke di tahun berapa nih? Udah lama. Tahun berapa? 1902. Udah lama sih dikenal. Ini dia ya. Tadi kan kita bilang talamus itu, misalnya stroke-nya di talamus. Kenapa enggak tanggal 1 dia kena stroke, tanggal 1 dia nyeri post-stroke pain? Karena di talamus itu tidak tersedia nociceptor. Otak sendiri tumor ya kalau udah gede, asal tidak merubah posisi pembuluh darah, belum nyeri kepala. Pusatnya kan di pembuluh darahnya. Iya, bangunan pekan nyeri intrakranial, pembuluh darah, meningen, sama saraf 5, saraf berapa lagi? Saraf 9, 10, berapa? Oh ya, 5, 9, 10. Pokoknya yang mengandung saraf sensorik. Ya kan? Infak talamus. Di daerah talamus itu tetap ada ini dia apa? Oh ini pokoknya merah-merah. Ini di daerah talamus itu tetap ada pelepasan neurotransmitter sitokin, tetap ada, tapi nggak ada reseptornya. Nociceptor yang tadi itu tidak tersedia di situ. Jadi mau segudang sitokin di talamus setelah infak nggak akan timbul nyeri. Segudang dilepaskan bradikinin, CGRP, glutamat, apa dan sebagainya. Nah, ini proses inflamasi. Tapi karena tidak ada reseptornya, jadi ya tidak tidak nyeri. Padahal ini ada nociceptiknya nih, bahan-bahan nociceptik pain-nya ada, tapi nociceptornya tidak tersedia di situ. Akhirnya tunggulah kerusakan ini ya, neuropathic pain ini, tunggu timbulnya ectopic discharge. Nanti saya pindah dulu. Kita bicara ectopic discharge. Mana sampai ini ya? Kita sambung lagi.
Jadi post stroke pain di talamus yang infak keluarlah sitokin-sitokin itu karena kerusakan eh, dinding neuron di sel saraf rusak keluar itu nggak ada yang tangkap, tidak ada nosiseptor, jadi tidak timbul nyeri langsung. Ini nggak mau. Wah, ini. Nggak mau ya? Oh, nggak. Udah. Nanti itemnya. Oh, nggak apa-apa. Ini. Udah ya. Ini bagian utama dulu. Itu tutup aja tuh. Ini. Heeh, siapa? Ya, jadi kalau ada kerusakan saraf, ini maaf yang di sini jadi lihat ke sana rusak saraf ya, jejas atau spinal ini rusak ya. Kalau ini tadi kan ganglion radicularis, terus ini cornu posterior spinal cord ya, cornu posterior. Ini kerusakan. Setelah rusak gini kan terputus hubungan, timbul sprouting nih, sprouting. Jadi dia muncul percabangan liar kayak orang di kayak tumbuhan di apa tuh namanya di antara satu tumbuhan dan tumbuhan lain apa namanya gitu sprouting. Kalau sprouting ini liar ini tidak berjumpa dengan yang asalnya, ujungnya akan menjadi neuroma kayak ini kunci nih. Jadi kalau dia terputus ya, kemudian dia timbul sprouting, kemudian ujung dari sprouting itu kayak korek api itu loh, bentolannya neuroma. Apa yang tertimbul pada neuroma ini? Nah, ini dia. Jadi timbul reseptor-reseptor baru. Jadi misalnya kayak Simpang 5 ada penuh, Ketapang itu ada KFC baru, ada pom bensin baru, ada kebutuhan-kebutuhan tuh, Indomaret baru, ada ini gitu juga. Reseptor-reseptor ini tumbuh dia, tumbuh semua. Juga kanal ion nih, natrium, kalsium, kalium tumbuh nih. Nah, ini reseptor prostaglandin. Ini udah. Jadi di sini akan timbul di sinilah nih akumulasi menjadi kota baru, menjadi banyak akumulasi tadi yang gambar ini. Ini reseptor baru. Nah, akumulasi menyebabkan nilai ambang nilainya turun. Ini nanti alodinia, hiperalgesi, sehingga lama-lama menjadi satu kesatuan, menjadi ectopic spike generation, kemudian ini dia menjadi ectopic discharge.
Ini spontan, nyeri neuropatik itu ada nyeri spontan, ada nyeri evok ya. Evok itu nih allodynia. Dan jadi untuk nyeri neuropati karena di sini banyak akumulasi kanal ion natrium. Nah, di sini ini kanal ion natrium, makanya karbamazepin dulu populer. Tapi kalsium juga bisa diblok ini dengan pregabalin atau gabapentin. Ini. Kalau ini dia main terus, makanya eh, mekanisme nyeri neuropatik yang secara keseluruhan belum diketahui. Mau coba 5HT untuk nyeri neuropati? Bisa. Mau coba anti reseptor ini? Bisa. Mau coba anti reseptor ini? Bisa. Mau coba anti prostaglandin? Bisa. Apa aja bisa. Tinggal kita mampu menentukan mana yang paling dominan. Kenapa natrium channel atau yang paling ditetapkan? Karena gambar tadi juga akson itu kan natrium masuk kalau keluar pintu kanal ion natrium kan juga harus ditutup. Jadi dia sekalian selain menutup di area neuroma juga menutup di area akson. Nah ini dia kalau timbulnya sprouting ya. Kalau neuron itu putus dengan satu disambungannya, maka dia akan membelok mencari neuron badan neuron yang lain. Kemudian kalau dia bisa nyambung lagi ke aslinya, terjadi regenerasi normal. Tapi kalau misalnya dari A, ini neuronnya rusak, dia akan membuat percabangan baru dengan badan neuron yang lain, dengan yang badan neuron yang sebelumnya akan hilang. Ini juga kalau dia bisa timbul, dia numpang ke sebelahnya, terus ini juga membentuk sprouting di sini. Ini namanya akson sprouting. Kalau untuk otak sprouting itu bagus. Karena apa? Bikin pandai. Jadi kalau belajar sekolah ini sprouting gitu. Banyak putus. Nih, nih kalau putus Banyak putus ya doang. Tunggu baru ya. gimana nggak putus kenanya yang penyet terus. Sprouting tuh kalau untuk otak bagus. Kalau secara Makanya caranya itu apa? Stimulasi, belajar. Itu membuat sprouting. Kan ada juga pepatah bisa karena biasa. Sprouting. Jadi kalau girusnya masih nggak banyak lekuk-lekuknya itu kurang sprouting. Kalau udah banyak lekuk-lekuknya itu sprouting. Tapi kalau untuk saraf tepi jadinya timbul nyeri. Tapi kalau untuk otak bagus. Bayangkan misalnya ini jelek-jeleknya ya. Playboy ada 5 bercanda sendiri bisa tenang sprouting gitu dia tuh. Ya kan? Ataupun politikus itu musuhnya, itu kawannya itu apa politikus. Seorang politikus tuh yang handal tuh dia nggak pernah marah di depan musuhnya. Nggak frontal kayak kayak kita kalau nggak cocok langsung buat gitu kan. Nah, kalau politikus nggak, otaknya udah sprouting gitu. Udah kan ada orang bilang ke dalam itulah tuh. Kalau sekolah ini untuk membuat sprouting otak ini udah bicara lain lagi ya. Setelah tadi kita bicara ini nah, ini sekarang kita masuk sini. Kalau susunan saraf aferen rusak, jejas, susunan saraf aferen jejas itu dia akan terjadi inflamasi, talamus infak. Ada inflamasi situ, muncul bradikinin, muncul ini tadi, tapi kan tidak ada nociceptornya. Jadi ini tidak ada yang menyambut sitokin ini sehingga tidak timbul nyeri. Tapi juga dilanjutkan dengan remodeling. Yang tadi remodeling itu yang tadi itu
yang gambar tadi, mana tuh yang gambar remodeling kan di dalamnya tuh ada sprouting, ada neuroma, sehingga terjadi hipereksitabilitas. Sebenarnya semua meningkat, tapi kita fokus pada natrium, pada kanal ion natrium, voltage gate sodium channel, voltage gate sodium channel, sehingga yang tadi ini pada neuroma ini kan, ini yang kita redam, peredamnya. Sprouting ini, neuroma, sprouting, hyperexcitability itu menjadi sensitisasi perifer dan sensitisasi sentral. Kemudian akumulasi ini yang pada neuroma tadi menjadi satu cetusan listrik tersendiri yang ectopic discharge. Lama-lama ektopik itu terkumpul banyak karena tidak terobati menjadi generator ektopik. Lama-lama kalau sudah terbentuk reseptor-reseptor tadi, ada reseptor prostaglandin, tadi kan ada reseptor 5-HT, reseptor apa di perifer, yang di neuroma itu, lama-lama yang beredar ini, sitokin ini bisa juga memperkuat ectopic discharge. Paham dulu apa keberatan apa? Hah? Mana 14 ada kuliah MKU dengan boleh mereka. Boleh, mereka kan masih jauh. Yes. Mereka masih jauh. Berenangnya masih jauh. Saya aja setelah S3 bisa gini. Bayangkan waktu lulus SPS kan tahu tuh. Nah, harus lebih dalam gitu. Tapi karena saya sudah tahu ya saya terangkan biar shortcut ya. Biar lebih pendek lintasannya. Silakan yang mau keluar. Lagipun ruangannya udah kepenuhan. Padahal bro. Ada 8 orang. Kakak terang. Ya. Kalian pun masih linglung, nggak usah ikut dulu. Iya. Karena saya masih linglung. Itu ada yang Iya. Iya. awalnya kalau Najum karena pelajaran nggak kita ambil bulan depan baru ada lagi, ya kan? Kalau ada, tapi Pun ada juga. tapi kalau kita bilang orang katanya orang itu juga. Karena ini belum pertama-tama belum usah. Itu kayak fibromialgia, nggak ada rusak di otot, di apa nggak ada. Hipereksitabilitas. Jadi rumusnya itu adalah hipereksitabilitas. Udah. Oh ini mau masuk lagi ya? Benar tuh. Setelah generator ektopik ya, generator ektopik ini pun harus cukup untuk bisa menimbulkan nyeri. Bukan satu satu generator ektopik seperti epilepsi ya, itu bisa kejang tuh muatan listrik yang berlebihannya harus cukup. Bukan misalnya demo 2 orang kan nggak cukup, harus 200 orang baru tuh nampak demonya, semarak demonya. Ini gitu juga untuk kejang epilepsi itu generator ektopik atau ektopik discharge-nya itu harus cukup. Bahkan kalau di EEG di semua lead ya. Kalau nyeri neuropati ini lah nih. Sebenarnya nyeri neuropati ini di sini hanya
kita fokus pada kanal ion natrium, kanal ion kalsium. Padahal di neuroma itu kayak tumbuh reseptor-reseptor lainnya. Makanya tidak pernah berhasil 100%. Karena yang kita pagat, yang kita stop, yang kita turunkan aktivitasnya cuman kanal ion natrium, kanal ion kalsium. Nggak pernah dia berhasil 100%. Masih ada lagi 5HT, prostaglandin, walaupun itu tidak dominan. Setidaknya yang sudah dominan, maka yang keberhasilannya cuma 50% lebih itu sudah dianggap berhasil. Nah ini yang sentral sensasi ganglion radiodorsalis cortex. Terus akhirnya timbul allodynia dan hiperalgesi. Lah ini perlu waktu. Makanya stroke iskemik di daerah talamus, dominannya talamus misalnya, itu nggak langsung timbul nyeri neuropati. Dari mulai jejas ini sampai timbul neuropathic pain itu paling cepat. Nah ini yang tadi ya. Nah, ini kan di neuroma nih kita hanya main di sini. Padahal masih banyak reseptor lain. Tapi mungkin peranannya tidak besar. Sehingga secara ilmiah ini walaupun dibilang menurut itu sprouting, tapi saya nggak tahu juga yang mana sprouting. Apa yang warna pink ini ya. Ini yang masih sektor tadi. Lah ini ectopic discharge itu ada terpisah satu-satu. Oh ini brush seperti sisir. Ini brush. Oh ini spike satu-satu aja. Inilah timbul nyeri neuropatik. Oke, saya cari lagi. Paling cepat hitungan hari. Kalau yang tadi kan contoh yang stroke itu 15 hari, terus 3 bulan baru stabilnya. Jadi orang DM gula darah lebih 200 tanggal 1 bulan 1, bukan tanggal 1 bulan 1 nyeri neuropatik DM. Juga perlu waktu. 1000 DM berapa yang jadi neuropati? 600-an. Dari 600-an DM berapa yang jadi nyeri neuropati diabetika? Enggak juga semua. Kalau semua udah kayak kali yang pabrik pregabalin. Payah pindah kita buka pabrik pregabalin. Kemarin saya sudah cerita bahwa mekanisme bagaimana kerja pregabalin itu udah pada tahu ya. Nanti itu konsep dasar nyeri neuropati. Karena di nociceptor ini tadi kemarin saya sudah cerita kanal ion natrium ada 10 jenis. Yang banyak di saraf perifer adalah 17, 18, 19. Jadi ke depan kalau kita mampu membuat obat yang hanya memblok kanal ion natrium 17, 18, 19, kayak kita seperti si Elon Musk. Aduh, mana tuh tadi gambar nociceptor. Setelah dia berikatan dengan nah dari sini gambar A ini kan. Setelah dia berikatan dengan reseptor ini, kemudian dia mengaktifkan PKA PKC, terus mengaktifkan natrium kanal ion natrium 1819. Kalau kita berhasil menciptakan obat hanya memblok ini aja, nyeri neuropati dia mau minum ini satu gelas atau apa dia nggak
bakalan hoyong, nggak bakalan apa. Karena 1819 ini very fair. Ini obat ideal nyeri neuropati ke depan. Kalau karbamazepin itu dia blok semuanya, 10 jenis. Nah, kanal ion natrium itu dia blok semuanya. Dia blok semuanya karena banyak tersebar di otak. Nah, ini kan kanal ion natrium 11 sampai 19 Na-nya. Kalau dia blok semuanya karena ini banyak di otak, jadi ngantuk. Makanya sekarang lari ke pregabalin karena pregabalin kalsium kanal ion kalsium tidak banyak di otak. Nah, kembali tadi lagi ke stroke pain. Jadi antara jejas susunan saraf aferen sampai timbul nyeri neuropatik itu butuh waktu, ya kan? Makanya dia timbullah cerita ini, dan jangan lupa nyerinya itu sesuai dengan area lesinya, area defisit neurologisnya. Jadi inflammatory pain pada talamus itu tidak ada yang nangkap. Nah ini dia. Kalau kita stek tumbuhan ya, kan gini dia. Nanti baru remodeling. Setelah dia berjumpa, baru lurus lagi. Tulang kan gitu juga ya. Tulang kalau patah terus sambung, dia akan remodeling kan. Terus dia belum berkuat untuk berjalan. Nah inilah sprouting. Kalau untuk otak memang wajib sprouting. Wajib. Kalau orang barat makan steak, dagingnya banyak ya. Habis itu karbohidratnya kentangnya sedikit. Kalau kita makan rendang, nasinya yang banyak. Makanya kita mungkin apa? Itu nggak sepandi orang tua ya. Iya, misalnya kita steak kan mahal 200-300. Enggak, 14.000 bro. Itulah. Jadi misalnya di traktir steak gitu. Saya lihat ada daging besar-besar gitu. Oh enggak, orang barat ini pandi-pandi loh menurut saya. Makanannya dominan protein. Kok kita kadang-kadang dengan ikan asin, itu pun tambah tadi. Iya. Jadi apa karena itu orang tuh pandai loh. Belajar itu menemukan sprouting, belajar. Sekarang kapan mulai regenerasi itu? Kalau tadi ini terjadi inflamasi kan timbul muncul sitokin. Sitokin ini harus bersih dulu nih. Ini ya. eh, ini pada saat nanti ini day-nya dia sinaptogenesis ya seminggu. Mikro ini kan keluar sitokin ini bisa dari mikroglia, astrosin apa. Setelah ini selesai semua, jadi kayak tsunami. Kotor kota kan dibersihin dulu, baru mulai proses rehab. Ini gitu juga. Setelah sitokin ini bersih semua, baru mulai regenerasi. Waktu saya S3, kenapa kasih metikobal di awal kerusakan sel? Kan nggak perlu ditanya seperti itu. Ya, kalau di lapangan, kalau dia ada DM kan ada neuropati DM sekalian betulin saraf-saraf tepi itu. Kalau murni karena kan tikus nih, saya rusakkan saraf pinggangnya. Ya itu di awal-awal tidak perlu obat-obat regenerasi. Kalau murni yang rusak itu aja.
Jadi kalau pada stroke pain ini, dia karakteristiknya nyerinya belakangan. Terus kalau udah muncul berat nyerinya. Lokalisasinya sesuai dengan hemiparesisnya. Dia kalau udah terjadi pain, ada spontaneous pain ya. Spontaneous pain itulah kayak rasa terbakar, kesetrum. Ada yang provoke pain itulah hiperalgesia atau alodinia. Spontaneous pain itu misalnya terbakar. Seperti kita freezing ini, kalau kita pesan es teh terus kita pegang gelasnya, kan kayak beku gitu freezing. Kemudian dia samar-samar, munculnya samar-samar. Jadi karakter karakteristiknya tidak kuat. Jadi sulit mendiagnosa di awal. Jadi sering misdiagnosis dan sering mistreatment. Itu post stroke pain. Ya kalau ada ya betul-betul sesuai dengan lokasi hemiparesisnya. Terus ingat tadi bahwa nyeri neuropatik tidak muncul sendiri. Dia pasti bersamaan dengan gangguan modalitas sensorik lainnya. Terus nyeri neuropatik tidak bisa kita tunjuk dengan satu jari. Kena pisau kita bisa tunjuk di sini satu jari. Kena stove ya, kena pukul di mana di sini. Tapi kalau nyeri neuropatik itu pakai telapak tangan itu. Sakit mulai dari pinggang, bokong, belakang paha, pakai ini. Itu karakteristik nyeri neuropatik. Ini lokasi nyerinya sesuai dengan lesinya. Dan ini perdarahan daerah talamus, ya. Kemudian obat-obat ya biasa, obat-obat yang meredam perjalanan impuls dari itu ke itu aja. Nanti saya tunjukkan. eh, ini kan sudah hafal ya, sudah nggak perlu di ini yang kemarin. Sampai mana tugas kanal ion natrium, sampai mana tugas kanal ion kalsium. Kalau udah sampai sinap kan sudah kalsium yang bertugas, natrium udah nggak bertugas lagi. Kalsium masuk ke dalam sel, kemudian akan memicu terjadinya eh, pelepasan neurotransmitter ke celah sinap, kemudian akan berikatan dengan reseptornya masing-masing. Kalau kanal ion kalsium ini ditutup, ini alfa 2 delta. Banyak jenisnya juga, ada yang ligan, ada yang voltage ya. Enggak semua juga ditutup. Yang ligan enggak semua. Kebanyakan yang voltage gate calcium channel. Ini masuk tapi sedikit sehingga neurotransmitter yang beredar di celah sinap menjadi sedikit. Jadi nggak mampu 100%. Nggak mampu. Karena tidak ada juga pemeriksaan di Prodia berapa banyak kanal ion kalsium dalam tubuh. Mau kita periksa itu nggak ada. Mahal kali. Kalau misalnya pintu rumah berapa banyak pintu segitu kunci. Itu bisa sembuh 100%. Tapi ini kan direka-reka dosisnya. Ini biasa ya. Ini pregabalin sudah ada di rumah sakit kita kan. Tapi kalau diresepkan sebentar udah habis tuh. Ya, Ya, dapat. Baru paling ada sebulan harus freezing. Betul lagi. profiling. Ini beda potensial gabapentin dengan pregabalin. Tapi kalau di puskesmas mungkin gabapentin ada mungkin. Ada agak. Nggak ada juga. Amitriptilin barangkali ya. Ini ya. Amitriptilin. Enggak, ini kan dia belum terkenal sampai ke itu. Baru tapi Semarang aja. Iya, ya. Maksudnya belum terkenal sampai ke ujung-ujung kayak begai. Jadi kalau pregabalin kan sekarang keluar yang 50 ya. Oh, udah saya. Udah keluar yang 50 lagi lebih rendah. Malam aja dulu malam. Kalau nggak hoyong naikkan. Kalau kira-kira cancer pain banyak kali itunya. Berani gabapentin 3 kali 300. Dia seperti kita masak
Kalau kualinya besar, garamnya banyak. Kalau kualinya kecil, garamnya sedikit. Nah, jadi kita juga memperkirakan kalau cuman neuralgia trigeminal itu yang sampai sekarang masih karbamazepin, tidak berubah menjadi pregabalin gabapentin. Apa level A-nya masih karbamazepin. Jadi tadi udah teringat, tunjukkan. Kalau gabapentin kan 100, 300 dan dosisnya lebih besar dan eh, maksimal yang diharapkan lebih berhari-hari. Kalau pregabalin 1 hari. Itulah kayak saya bilang cabai rawit dengan cabai merah. Kalau pregabalin cabai rawit pedasnya dia sedikit lebih, aja tapi lebih rasa. Terus apanya? Ketimpa ya. Nyeri kanker, kalau nyeri kanker rusak saraf, kerusakan saraf tepinya bisa karena kankernya yang tumbuh. Satu, bisa karena obat-obat anti kanker itu yang merusak saraf. Harus kenal obat-obat anti kanker. Jadi nyeri neuropatik kanker, dia mixed pain ya, mixed pain. Rusaknya saraf bisa karena pertumbuhan sel kankernya. Yang kedua karena obat-obat anti kanker itu memang merusak sel saraf. Gak usah anti kanker, anti TB pun merusak sel saraf. Nanti ke depan obat-obat NSAID sama obat-obat nyeri neuropatik ya. Tiap Jumat aja kalau nggak dipakai. Nanti apa TMG, apa saraf tepi, apa nyeri. Pertama-tama belajar dulu, ini ada buku tapi di 2017 ya. Ini ada dasar-dasar nyeri. Harus tahu dasar-dasar nyeri dulu seperti tadi. Terus baru nanti sindroma-sindromanya, obat-obatnya itu tunjuk apa ya? Gunawan ya. Ya, ini dikeluarkan oleh eh, International Pain Society chapter Indonesia.
Ini nanti saya kirim ke Gunawan. Ini kita mau karang baru lagi. Sudah di halo-halo mau buat dasar-dasar nyeri. Cuman kalau baca gini bosan. Terus terang nggak baca, baru baca 2 kalimat udah ngantuk. Karena kan jaga tidur, apa, hidupnya kan jaga tidur. Jadi nggak kuat otaknya untuk membaca kayak gini nih. Apalagi sejarah nyeri ya Allah. Ya, ini lagi nih yang gini-gini. Gate control teori. Gate control teori itu misalnya kita terjepit pintu mobil jarinya. Terus kan kita secara otomatis setelah jepit tertiup atau kita pijit-pijit kan, iya kan? Eh, s- Sensasi nyeri waktu eh, jari kita terjepit itu kan kerusakan jaringannya dibawa oleh nociceptor terus ke akson yang tanpa mielin. Tadi kan kita sudah melihat diameter serabut C, alfa delta dan alfa alfa lainnya itu kan beda diameternya. Kalau kita tekan kan ditangkap oleh siapa reseptornya? Rose apa kalau tekan tadi? Meissner? Ah, udah lupa. Saya pun lupa. Jadi kan serabut C itu diameternya kecil. Kalau tekan itu serabutnya lebih besar, diameternya lebih besar. Waktu sampai ke radik posterior yang diteruskan ke otak itu yang diameter besar. Yang diameter kecil nggak diteruskan. Makanya kita kalau pegel-pegel tuh enak dipijit. Makanya refleksi-refleksi itu laku. Itu teorinya cuma teori gate control teori. Jadi ini jaringan rusak. Jaringan rusak kan ditangkap sama serabut C atau alfa delta. Bahwa terus waktu kita pijit-pijit Meissner itu serabutnya lebih besar. Sampailah di radik posterior. Yang diteruskan ke persepsi di otak itu yang serabut besar. Itu gate control teori. Makanya kok orang sakit minta dipicit-picit orang tua, minta dipicit-picit aja. Kepala. Jadi itu teori gate control teori. Jadi nyerinya yang rusak tadi karena kejepit pintu tertutupi di sini. Waktu antri antara serabut besar dengan serabut kecil, yang naik kotak yang serabut besar. Itu teori gate control. Tapi kalau buku kayak ini saya kasih nggak akan dibaca. Enak kuliah memang. Ya kasih kasih aja, cuman bacanya nggak ada. Jadi bantal lagi. Anatomi, ya, nih baca-baca kayak gini sanggup. Aduh, nih baca tabel-tabel aja nih. Diameternya berapa, kecepatannya berapa. Kalau serabut C kurang dari 2 meter per detik. Kalau alfa delta 10 sampai 40. Kalau alfa delta 40 sampai 50 per detik. Cuman nanti kalau di penyakit-penyakitnya bisa lihat pengobatannya. Ini ada penyakit-penyakitnya nanti. Kalau lihat gambar-gambar sepotong gini yang otak utuh aja nggak sanggup kita lihat, apalagi potong-potongan gini. Jadi itu mekanisme terutama nyeri neuropatik ya. Kalau nyeri nociceptik gampang, tapi kalau jumpa mixed pain harus dua-dua ditekan. Nociceptik ya, neuropatik ya, sama regenerasi. Kasih aja metik obat per 8 jam kalau ada pasien-pasien kanker tuh cepat turunnya. Karena dia juga minum obat anti kanker, dia juga rusak sarafnya. Cuman saya nggak tahu dari pendetek apakah bisa kita mana yang lebih dominan neuropathic pain apa nociceptic.
Tapi jelas dua-dua mix pain. Mix pain. Sampai sini jangan banyak-banyak kali dulu capek di otaknya. Iya, sampai Yang Siona. sampai di sini ada dulu yang ada yang rasa sip bila Tidak. mau kan Bahannya Gunawan pakai plastik atau pakai aranat? pakai plastis. Tak sanggup saya itu. Saya pilih semua. Karena kalau PowerPoint enak didengar, kalau tulisan malas bacanya. Saya cari jalan pintas. Kalau bisa jadi kan tadi yang teori Gate control. gap control tadi dong. Berarti kalau kita nyeri gitu dong. Kalau dipijat kedua kan berarti kan bisa ada gitu. Iya, Berarti gitu iya, dari jalan. tekannya itu kan Mm-mm. tinggi sebenarnya. Mm-mm. Berarti Berkurang sebenarnya pada saat dilakukan dilakukan. Makanya ada teori TENS, transcutaneous apa ya, electric neurostimulation. Ya, berarti diperbolehkan kalau misalnya TENS kalau mau dipakai boleh. Modalitas. Kan kalau misalnya yang awam biasa kalau jatuh atau nyeri pinggang kan biasa kan diurut satu badan. Kita harus diagnosa source of pain, sumber nyerinya itu harus kuat dulu, bukan asal-asal terus urut tahu-taunya ada dislokasi, tahu-taunya ada fraktur kompresi. Itu kan nggak terselesaikan. Kalau dia tidak ada lain-lainnya mungkin masih bisa. Tapi kalau ada lain-lainnya, makanya diagnosis dulu. Diagnosis dulu. Misalnya satu lagi dok, chiropractor itu kira-kira bagus kan? Yang ada Yang tarik-tarik itu. Iya. Saya nggak tahu apa yang dibetulin sama dia. Karena kan kalau Cuman bunyi-bunyi aja enak memang. Tapi kan, tapi dia membetulkan apa? kalau klaimnya memang ada kelainan anatomis diperbaiki sampai fisiologisnya. Karena beberapa kali lihat juga pasien yang dislokasi dok. Ya, kalau Dislokasi. mungkin ya dok. Pasien yang dengan ada yang dengan skoliosis dibenerin sama dia ada perbedaan tinggi badannya ada selisih kurang lebih 2 sampai 3 cm karena ada tingginya. Ya itu reposisi. Ya. Ya tergantung ya. Kalau reposisi kan kita bukan masalah nyerinya. Tapi nggak tahu saya itu kita harus buka guideline internasional penanganan skoliosis. Bagaimana. Senin cuci rambut. Nggak bisa kita main global itu. Ya, karena Dedi kemarin dapat kelas yang di Poli, dia habis jatuh dulu. Awalnya masih terasa. Apanya yang masih terasa? Awalnya masih tebas-tebas, nanti sakit kan. Terus karena jatuh itu dia pijat satu badan, habis itu mati rasa ininya kakinya. Ya berarti pijatnya malah merusak. Iya. Nggak memperbaiki. Kan perlu kita itu gangguan sensoriknya kita gambar dermatomnya kita gambarkan. Terus kita harus menentukan
level kerusakannya di saraf tepi atau di radik posterior atau di medula spinalis. Kalau medula spinalis harus tanya lagi motorik, sensorik, otonom. Karena dia memang sensorik, pure sensorik aja dong. Kalau pure sensorik berarti level medula spinalis nggak mungkin. Kalau otonomnya nggak terganggu. Karena medula spinalis itu cuma sebesar kelingking ini, nggak besar-besar kali. Jadi kalau dia rusak, sulit dia hanya milih sensorik doang, motorik doang, sulit. Makanya kejelian kita dalam anamnesis dan pemeriksaan fisik itu penting sekali. Kalau ada Apa bahannya. Ada lagi yang tanya? Ini udah hampir jam 5. Oh, apa ini? Lanjut langsung. Ini Apa aja? ini. Ya. Saya rasa cukup sekian. Kita juga belum pada sembahyang. Nanti kita sambung lagi pada episode-episode selanjutnya. Mungkin obat-obat anti nyeri, NSAID, ataupun obat-obat yang obat nyeri neuropatik. Saya rasa secara garis besar kan sudah tertangkap ya. Kembali saya ingatkan kalau untuk otak sprouting itu bagus, kalau untuk saraf tepi jangan. Kalau untuk otak bagus. Sprouting. Sprouting otak makin sprouting makin bagus. Karena itu bisa jadi sprouting. Enggak, dia simulasinya dipakai. Jadi biasa. Biasa. Ya, kayak orang pandai masak, chef tuh. Kita kan nggak pandai sprouting kita masalah itu. Dia pilih yang ya IPS Simpo boleh, Buku boleh. Dia hanya di BBL boleh, CMS Semarang boleh, intractable pain boleh, manajemen stroke and boleh. Jadi neuropatik. Udah bisa tinggal. Belum pada sembahyang. Ini aja dong ya. Berapa Dendi? Ini ya, deh, kelihatan yang dirapikan ya. Ya, bukan. Jadi itu ya. Hah? Mau yang dimasak? Sini ya, betul itu ya. Betul ini. Dulu. Hana syukur ya. Mungkin udah. Ya. Nah, di kamar udah habis sih.